the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2091. Apa? Pantas saja Iwan berhasil menahan serangan Roni dan keluar tanpa cedera. Itu sebabnya ternyata, seru Bos Selatan. Dia sudah mendengar dari Charlie dan Black Mamba bahwa Iwan memiliki alat pertahanan, namun dia menganggapnya sebagai alat tingkat rendah dan tidak memperdulikannya. Setelah kekalahan Roni, kata-kata Joel membuatnya sadar bahwa alat pertahanan yang dimiliki Iwan ada di tahap puncak alam Augana. Saat itu juga masuk akal bagaimana Roni dikalahkan. Juga Iwan tampaknya memiliki belati yang dilapisi racun yang dapat membunuh dalam hitungan detik. Jika keluarga Broto ingin melenyapkannya, kalian juga harus mewaspadainya. Joel menambahkan. Joel diberitahu tentang bagaimana Gordon nyaris membunuh Darius dengan belati dan bahwa racun Veratrum yang mematikan itu milik Iwan. Jadi dia memastikan untuk memberitahu Bos Selatan tentang racun itu juga. Belati beracun? Anak ini pasti punya banyak trik. Bos Selatan kaget dan akhirnya mengerti kenapa Joel mengatakan bahwa Iwan adalah pria misterius. Dia pun tersadar bahwa dia mungkin meremehkan Iwan. Bos Selatan, hanya itu yang bisa kami katakan dari keluarga Hilton. Jika keluarga Broto memerlukan bantuan untuk menyingkirkan Iwan, beritahu kami dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, kata Devon. Meskipun Bos Selatan menolak untuk bergabung dengan keluarga Hilton, Devon secara naluriah tahu bahwa Iwan tidak bisa dianggap enteng, terutama dengan keluarga Gumelar dan keluarga Hughes yang melindunginya. Jika Bos Selatan berubah pikiran dan ingin bekerja sama dengan keluarga Hilton, Devon akan selalu menyambutnya. Tentu, terima kasih, Tetua Hilton, kata Bos Selatan. Dengan itu, Devon pergi bersama Joel dan yang lainnya. Ayah, ayo kita pergi juga, kata Roni setelah keluarga Hilton menghilang di kejauhan. Tunggu, Iwan telah melukaimu dengan parah dan keluarga Broto tidak bisa membiarkan ini terjadi, kata Bos Selatan. Apa maksudmu, Ayah? Roni bertanya sambil berpikir. Jauh lebih sulit untuk menangkis serangan yang datang padamu dalam kegelapan. Keluarga Gumelar dan Hughes mengambil alih Iwan, jadi kita tidak bisa berbuat banyak padanya. Namun kita selalu bisa bermain kotor. Bos Selatan berhenti sejenak. Setelah kampanye penjualan berakhir, keluarga Gumelar dan Hughes akan pergi. Tanpa mereka yang melindungi Iwan, ini akan menjadi kesempatan sempurna bagi kita untuk menyingkirkannya. Dia berkata dengan kejam. Dia sudah berlama berpikir untuk menyingkirkan Iwan secara rahasia, tetapi tidak berani mengambil tindakan karena organisasi Drakmar mengincar keluarga Broto. Namun Bos Selatan kehabisan kesabaran dan tidak tahan lagi menghadapi Iwan. Dia bermaksud mengirim seseorang untuk membunuh Iwan dan menyelesaikan semua masalahnya. Tuan, izinkan kami untuk mengatasi Iwan Gusnadi. Penjaga kelima dan keenam melangkah maju. Iwan telah mendapatkan organisasi Drakmar di sisinya dan menangkap Roni tepat di bawah hidung. Penjaga kelima dan keenam, mereka berdua membenci Iwan karena menyebabkan mereka gagal dalam pekerjaan mereka. Karena Bos Selatan memutuskan untuk memburu Iwan, mereka berdua sangat tertarik untuk berpartisipasi. Bab 2092. Kalian berdua? Bos Selatan memandang ke arah penjaga kelima dan keenam sambil berpikir. Yakinlah kami akan melakukan yang terbaik untuk melenyapkan Iwan. Kami tidak akan mengecewakanmu lagi. Penjaga kelima dan keenam berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun mereka telah mengetahui bahwa Iwan memiliki alat pertahanan yang mungkin berada di tahap puncak alam Augana atau tahap semi yang muna, alat tersebut seringkali memiliki batasan seberapa sering alat tersebut dapat digunakan. Sebagai praktisi bela diri di tahap semi yang muna, mereka yakin bahwa mereka jauh lebih kuat daripada Iwan. Bahkan jika Iwan memiliki alat pertahanan di tahap yang munah, mereka tahu bahwa mereka masih bisa membunuh Iwan dengan mudah.
Aku yakin kalian berdua punya apa yang diperlukan untuk menyingkirkannya. Namun dia punya banyak trik di balik lengan bajunya. Aku khawatir kalian berdua mungkin tidak cukup. Bagaimana kalau ini? Aku akan mengirim pengawal yang ketiga bersamamu untuk berjaga-jaga, kata bos selatan. Dia memiliki 6 penjaga, 3 di antara berada pada tingkat kekuatan yang lebih tinggi, sedangkan 3 lainnya berada pada tingkat yang lebih rendah. 3 penjaga keluarga Broto pertama semuanya berada di tahap yang muna, sedangkan 3 lainnya berada di tahap semi yang muna. Mengingat betapa dia telah meremehkan Iwan di masa lalu, dia mengambil pelajaran dan pengalamannya dan bermaksud mengirim penjaga ketiga yang berada di tahap alam yang muna, bersama dengan penjaga kelima dan keenam yang berada di tahap semi alam yang muna. Dengan trio yang begitu kuat, seharusnya sangat mudah untuk melenyapkan Iwan yang hanya berada di tahap alam Augana. Bos selatan yakin dia tidak akan gagal. Penjaga ketiga, aku serahkan ini padamu. Kalian akan tinggal di sini bersama penjaga kelima dan keenam untuk mengawasi Iwan dari kegelapan. Setelah kampanye penjualan berakhir, kalian bertiga akan menemukan kesempatan untuk menyerangnya. Kegagalan tidak akan terjadi. Kegagalan tidak bisa ditoleransi, kata bos selatan kepada orang lelaki tua berpakaian hitam. Ya, jawab orang tua itu. Juga, Iwan bisa berguna bagiku, jadi lakukan yang terbaik untuk menangkapnya hidup-hidup. Jika itu tidak memungkinkan, bunuh dia di tempat, tapi pastikan kamu menangkap Tari Lestari dan Yuni Kusumo sebagai gantinya. Bos selatan menambahkan, Iwan adalah ketua grup Bio Farma. Bos selatan hanya memerintahkan ketiganya untuk menangkap Iwan hidup-hidup karena dia menginginkan semua informasi bisnis rahasia mengenai grup Bio Farma. Dengan semua resep pil alkimia itu, bos selatan akan bisa mendapatkan kendali penuh atas perusahaan. Tari adalah pacar Iwan, dan Yuni adalah presiden grup Bio Farma, yang menjadikan mereka berdua anggota inti manajemen. Oleh karena itu, bos selatan berasumsi bahwa mereka juga mengetahui resepnya. Karena Iwan adalah lawan yang tangguh, para penjaga mungkin akan kesulitan untuk menangkapnya hidup-hidup, dan bos selatan tidak keberatan jika Iwan malah dibunuh. Mengetahui bahwa dia dapat mencapai apa yang dia inginkan dengan Tari dan Yuni di bawah kendalinya, tentu saja bos selatan tidak tahu bahwa situasi di grup Bio Farma adalah unik dan hanya Iwan yang memiliki kemampuan membuat pil alkimia. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Iwan, bos selatan tidak akan pernah benar-benar mengambil alih grup Bio Farma. Ya tuan, orang tua itu, penjaga kelima dan keenam, berkata serempak. Dengan itu, bos selatan pergi bersama Roni dan yang lainnya dengan mobil. Bab 2093. Sementara itu di pihak Iwan, dorongan penjualan dilanjutkan setelah bos selatan dan Devon pergi. Tuan Gusnadi, tolong mulai penjualan pilnya, desak yang lain. Setelah duel antara Iwan dan Roni, mereka telah mengetahui kebenarannya dan mengetahui bahwa Rizka hanya dikalahkan karena senjata Roni. Oleh karena itu, kekuatan pil energi murni tertinggi dan pil pembersih sama besarnya dengan yang diklaim oleh grup Bio Farma dan berhasil membantu Rizka menerobos kemacetan dalam pelatihannya. Pil pembersih memiliki efek membersihkan sirkulasi internal individu yang lebih mudah dan meningkatkan fleksibilitas mereka. Semua keturunan langsung dari keluarga yang berkuasa, termasuk Yuda dan Darius, semuanya menunggu untuk mengantisipasi penjualan pil. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda tentang harga dan situasi stok untuk setiap jenis pil. Total ada 14 pil pembersih. Harganya 14 miliar untuk setiap pilnya. Dan setiap keluarga dibatasi untuk membeli 1 pil. Yang lain memotongnya sebelum Iwan bisa menyelesaikannya. Apa? Hanya ada 4 pil pembersih? Kenapa jumlahnya sangat sedikit? Semua orang terkejut. Karena efek pil pembersih sungguh ajaib dan bekerja paling baik pada generasi muda praktisi bela diri, semua keturunan langsung dari keluarga berpengaruh seperti Yuda dan Darius semuanya mengarahkan perhatian mereka pada pil pembersih. Yang membuat mereka bingung, hanya ada 4 pil pembersih. Itu tidak cukup untuk semua orang. Tuan Gusnadi, keluarga Gumelar akan mengambil semuanya berempat. Seseorang pemuda melangkah maju dari belakang.
belakang Yuda dan berkata dengan keras. Iwan mendongak dan melihat sepupu Yuda, yaitu Yonas. Dia bertemu Yonas sekali ketika dia menyelamatkan Rizka dari Asmodeus di masa lalu dan langsung mengenalinya. Maaf Tuan Yonas, tapi setiap keluarga hanya bisa membeli 1 pil pembersih saja, kata Iwan ragu-ragu. Karena jumlah pil pembersih yang terbatas, Iwan menegaskan bahwa setiap keluarga hanya dibatasi untuk membeli 1 pil. Iwan mengulanginya lagi kalau-kalau Yonas tidak mendengarnya. Bahkan untuk keluarga Gumelar itu tidak akan berhasil. Yonas merengut karena tidak senang. Sebagai keturunan langsung dari keturunan kedua, Yonas menginginkan pil pembersih seperti Yuda dan Darius. Namun dia tahu bahwa Yuda adalah yang paling cerdas di antara semua anggota muda keluarga Gumelar. Jika keluarga Gumelar hanya dapat membeli 1 pil pembersih, pil itu akan menjadi milik Yuda. Oleh karena itu, dia ingin mendapatkan beberapa pil pembersih. Selain itu, Iwan dekat dengan keluarga Gumelar dan dibantu oleh mereka beberapa kali. Yonas berasumsi bahwa Iwan akan menyetujui permintaannya untuk menghormati keluarga Gumelar. Dia pun terkejut karena Iwan menolaknya. Bab 2094. Tuan Gusnadi, 1 pil pembersih masih jauh dari cukup. Keluarga Gumelar bersedia membayar lebih. Bisakah Anda menjual ke-4 pil tersebut kepada kami? Agus melangkah maju dengan ragu-ragu. Dia tahu bahwa Yonas sangat menginginkan pil pembersih. Jika keluarga Gumelar hanya diperbolehkan membeli 1 pil, pil tersebut tidak akan menjadi milik Yonas. Karena pil pembersih memiliki efek membersihkan sirkulasi internal individu yang lebih mudah dan meningkatkan fleksibilitas mereka akan ideal jika keluarga Gumelar dapat membeli ke-4 pil tersebut. Tapi Iwan pun membeku. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, teriakan Alan bergema di seluruh aula. Itu tidak akan berhasil. Agus, cucuku Darius membutuhkan pil pembersih juga. Jika keluarga Gumelar meminum ke-4-nya, cucuku tidak akan mendapatkannya. Dia berkata, generasi muda praktisi bela diri adalah harapan semua keluarga. Karena pil pembersih dapat membersihkan sirkulasi internal individu muda dan meningkatkan fleksibilitas mereka, Alan bertekad membeli 1 pil untuk Darius. Semakin tinggi kemampuan Darius, semakin cerah pula masa depan anggota keluarga lainnya. Keluarga Wijaya juga, cucuku Farel juga membutuhkan 1 pil pembersih. Tetua Wijaya juga berteriak, kami juga kami juga membutuhkan pil pembersih. Yang lain dari keluarga berbeda setuju. Tapi Agus tidak bisa berkata-kata. Dia tidak peduli dengan keluarga lain, tetapi keluarga Wijaya dan Huges berbeda. Farel adalah keponakan Agus dan Alan adalah sekutu keluarga Gumelar. Iwan juga mendapati dirinya dalam dilema. Iwan hanya punya 5 pil pembersih karena Rizka telah mengambil 1 sebelumnya. Dia hanya punya 4. Karena semua keluarga berjuang untuk mendapatkan kesempatan membeli pil tersebut, persediaannya tidak akan cukup. Bahkan jika dia menyertakan pil pembersih yang dia simpan sendiri, Tuan Gusnadi, keluarga Gumelar membutuhkan setidaknya 2 pil pembersih. Agus berkompromi dan memohon, karena Rizka telah meminum 1 pil pembersih, tidak pantas baginya untuk hanya membeli 1 pil untuk Yuda dan mengabaikan Yonas dari garis keturunan kedua sepenuhnya. Oleh karena itu, Agus harus membeli setidaknya 2 pil pembersih untuk Yuda dan Yonas. Bagaimana kalau ini? Aku akan memberikan 2 pil pembersih kepada keluarga Gumelar. 1 untuk keluarga Huges dan 1 lagi untuk keluarga Wijaya. Jangan khawatir tentang membayar, anggaplah pil ini sebagai hadiahku untukmu. Iwan berkata sambil berpikir. Keluarga Gumelar adalah sekutunya yang paling dapat diandalkan, dan keluarga Huges telah menjadi mitra bisnis penting bagi grup Mustika Ratu. Selain itu, Alan juga telah membantu Iwan beberapa kali baru-baru ini. Mempertimbangkan semuanya, tidak mungkin Iwan bisa menolak permintaan Agus dan Alan. Sedangkan untuk keluarga Wijaya, Farel adalah teman pertama yang Iwan miliki di wilayah selatan, dan mereka menjaga persahabatan yang erat. Pada akhirnya, Iwan memutuskan untuk tidak menjual pil pembersih sama sekali dan memberikannya sebagai hadiah kepada orang-orang yang membantunya di masa lalu. Bab 2095. Terima kasih Tuan Gusnadi, Agus, Alan,
Tetua Wijaya sangat gembira dan berterima kasih kepada Iwan dengan tulus. Iwan tidak hanya menyetujui permintaan mereka, tetapi dia juga memberikan pil pembersih kepada mereka secara cuma-cuma yang mengejutkan mereka. Meskipun 14 miliar tidak berarti apa-apa bagi keluarga manapun, niat baik Iwan tidak luput dari perhatian mereka. Iwan menatap salah satu staf yang membawakan pil pembersih kepada mereka bertiga. Pil pembersihnya habis begitu saja. Yang lainnya merasa sangat kecewa karena Alan Arthur sama-sama membantu Iwan melawan bos selatan. Mereka semua tahu bahwa Iwan dekat dengan keluarga Hughes dan keluarga Gumelar. Jadi wajar saja jika Iwan memberikan pil pembersih kepada keluarga yang membantunya di masa lalu. Meskipun kecewa, mereka juga tahu bahwa tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Kurang ajar, ekspresi Yonas menjadi gelap. Dia telah mengusulkan untuk membeli beberapa pil pembersih, tetapi Iwan menolaknya. Namun begitu Agus turun tangan, Iwan menyetujui permintaan tersebut dan bahkan memberikan 2 pil pembersih kepada keluarga Gumelar sebagai hadiah. Yonas mau tidak mau merasa tidak dihargai. Meskipun Agus juga anggota keluarga Gumelar, kakek Yonas adalah pemimpin keluarga, yang berarti bahwa kendali atas keluarga dipegang erat oleh garis keturunan kedua. Oleh karena itu, Yonas selalu bersaing dengan Yuda untuk menjadi pewarisnya. Karena Iwan membuat pengecualian dari garis keturunan pertama dan bukan Yonas, dia merasa terhina. Baiklah, sekian untuk pil pembersih. Kami akan mulai menjual pil energi murni tertinggi. Totalnya ada 110 pil tersedia dan harganya tetap sama dengan pil energi murni tingkat lanjut. Masing-masing 3 miliar setiap pilnya dan setiap keluarga dibatasi untuk membeli hingga 3 pil. Iwan mengumumkan, "Saya ingin 3 pil energi murni tertinggi." "Saya juga." Ya, kami juga." Yang lain langsung berebut kesempatan untuk membeli pil tersebut. Energi murni pil tertinggi dapat menjamin terobosan ke tahap alam Augana bagi para praktisi bela diri di tahap semi alam Augana dan meningkatkan peluang bagi praktisi bela diri di tahap alam Augana untuk melewati hambatan dalam pelatihan mereka. Efek pil energi murni tertinggi hampir sama kuatnya dengan pil pembersih. Karena mereka semua kecewa tidak mendapatkan pil pembersih, mereka bertekad untuk membeli pil energi murni tertinggi. "Silahkan mengantri, yang pertama datang, yang pertama dilayani," kata Iwan. Tidak berani membuang waktu, kerumunan membentuk antrian panjang, dan pil energi murni tertinggi terjual habis. Grup Bio Farma mulai menjual pil pemeliharaan energi premium dan pil pemeliharaan energi kelas 1 serta pil alkimia lainnya. Pil pembersih pemelihara energi merupakan bantuan yang sangat baik bagi para praktisi bela diri dalam pelatihan mereka dan telah lama menjadi sesuatu yang penting bagi semua keluarga di wilayah selatan, sehingga ribuan pil pemeliharaan energi langsung terjual habis. Dengan demikian, upaya penjualan kedua untuk Grup Bio Farma berakhir dengan sukses. Selain itu, Iwan mengumumkan bahwa Grup Bio Farma sedang mencari untuk merekrut beberapa praktisi bela diri di tahap semi yang muna atau bahkan yang muna. Berita tersebut langsung menyebar ke seluruh wilayah. Karena sebagian besar praktisi bela diri di tahap semi yang muna setia kepada keluarga mereka sendiri, mereka tidak mungkin bekerja untuk Iwan. Akan sangat sulit bagi Iwan untuk merekrut praktisi bela diri setingkat itu.